Bawaslu Provinsi Papua Barat. Jadi memang dalam konteks kampanye ya, terutama di dalam metode kampanye, kan kalau kita merujuk ke Undang-Undang 7 2017 kan pasca penetapan 3 hari setelah itu, tapi di perubahan di Undang-Undang 7 2023 25 hari pasca penetapan DCT. Oleh sebab itu bisa pasca, jadi mulai besok sampai tanggal 27 itu partai politik dalam hal ini caleg dan partai peserta pemilu tidak boleh melakukan aktivitas yang menjurus kepada kampanye. Dalam misalnya begini, apakah pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran APK, pemasangan APK, bros, itu tidak boleh. Nah, yang kita lakukan adalah kita pastikan bahwa besok mulai tanggal 4 sampai 27 ada pemasangan APK yang sudah pasang yang sebelum proses penetapan partai politik itu kan sekarang menyebar di mana-mana di kota segala macam. Nah itu Bawaslu akan melakukan proses identifikasi terhadap APK yang sudah dipasang sebelumnya yang ada muatan unsur kampanye, ada nomor urut, ada foto, ada visi misi, ada citra diri, hal-hal itu ataupun misalnya ada ajakan ataupun ada salah satunya ada mohon doa restu, itu identifikasi kita APK yang seperti itu kita akan turunkan. Yang termasuk partai. Ya, dalam unsur-unsur ya. Nah, yang hanya ada itu adalah alat peraga sosialisasi. Kalau APK kita akan bersihkan. Ini berlaku untuk kabupaten ya? Seluruhnya, seluruh Indonesia. Tapi saya setelah ini menginstruksikan jajaran Bawaslu mulai besok lusa saya beri waktu paling lambat tanggal 6 koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian dengan teman-teman TNI membantu untuk membackup karena tanggal 4 sampai 27 itu adalah tidak boleh ada aktivitas kampanye. Kalau dilakukan maka masuk dalam kategori kampanye di luar jadwal. Walaupun hanya memuat satu kampanye juga tetap diturunkan. Hanya kalau klasifikasi APS boleh, tapi kalau menjurus APK misalnya begini, hanya foto dia nomor urut kita kasih bersih. Di media sosial gimana Bapak? Ya media sosial ini kan, nah itu salah satunya kampanye yang dimaksud ini kan pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan APK ataupun kampanye melalui media sosial itu kan tidak boleh. Makanya dalam himbauan kita Bawaslu soal itu, tetapi bagaimana cara kita mengidentifikasi orang misalnya melakukan kampanye. Cybernya Bapak? Ya cybernya dan seterusnya. Kalaupun itu ada, yang pastinya secara kewenangan kita akan mengidentifikasi itu ya. Identifikasi itu potensi itu siapa yang melakukan itu dalam tanggal 4 sampai itu klasifikasinya adalah dia menyebarkan atau melakukan kampanye di luar. Artinya penegakan hukum ini juga berkaitan dengan kepolisian dan TNI juga ya, berkaitan dengan monitoring itu. Gitu ya, kan? kita akan melibatkan ya, karena yang pastinya kan partai juga dan pemerintah daerah. Tapi saya prinsipnya sebenarnya minta kesadaran partai politik saja secara mandiri. Mari kita sama-sama menjaga sadar untuk melakukan itu. Kalau memang ada APK yang sekarang ada muat unsur-unsur itu, saya berharap secara mandiri untuk menertibkan. Kalau cyber ke Polda aja Bapak tuh ada. Oh iya. Oke, silakan. Ya, saya kira itu ya. Berkaitan dengan Bawaslu tadi pengawasan ya, APK di lapangan boleh, nanti kemudian jajaran Bawaslu bisa turunkan dibantu oleh aparat juga kepolisian. Tapi kalau yang berkaitan media sosial ini pasti cyber yang mesti telusuri. Kalau misalnya Bawaslu butuh untuk dukungan kepolisian bolehkah? Ya, di dalam operasi Mantap Rata itu ada Satgas Tindak. Jadi Satgas Tindak ini dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum. Jadi di dalamnya juga ada anggota-anggota yang dilibatkan di dalam sentra gakumdu. Ada 9 penyidik, jadi bersama-sama juga dengan dari pihak dari kejaksaan dan juga rekan dari Bawaslu. Di setiap hal terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 semua ada di dalamnya. Jadi, saya kira
Demikian. Oke, terima kasih semua. Foto bersama. Ya, silakan. Kita harus. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Polda.